Semangat pagi, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, begitu juga dengan keluarga tercinta. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh motivasi, yaitu cara menjadi kaya dalam waktu 5 tahun. Siapa sih yang nggak mau mencapai kebebasan finansial dan menikmati hidup yang lebih tenang? Yuk, kita mulai. Menjadi kaya dalam waktu 5 tahun mungkin terdengar seperti impian yang jauh, tapi dengan strategi yang tepat dan kerja keras, semuanya bukan tidak mungkin. Nah, ada beberapa langkah yang bisa teman-teman ikuti untuk mewujudkan impian ini. 1. Tetapkan tujuan yang spesifik. Langkah pertama, tetapkan tujuan keuangan yang spesifik. Misalnya, berapa jumlah uang yang ingin kalian capai atau bisnis apa yang ingin kalian bangun. Tujuan yang jelas akan menjadi peta perjalanan kalian. 2. Buat rencana keuangan. Rencanakan keuangan secara rinci. Evaluasi pengeluaran dan pendapatan saat ini, cari cara untuk menghemat, atau mungkin tambah sumber pendapatan. Jangan lupa, disiplin terhadap anggaran adalah kuncinya. 3. Investasi dengan cerdas. Pelajari berbagai instrumen investasi seperti saham, properti, atau usaha. Temukan yang paling sesuai dengan profil risiko kalian. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli keuangan agar makin yakin. 4. Ciptakan pendapatan pasif. Selain mengandalkan gaji atau pendapatan utama, coba cari sumber penghasilan pasif. Misalnya, menyewakan properti, bisnis online, atau menjadi investor di proyek-proyek yang menjanjikan. 5. Jaga konsistensi dan disiplin. Kesuksesan finansial butuh waktu dan komitmen. Jangan mudah tergoda untuk menghabiskan uang tanpa rencana. Fokus pada tujuan jangka panjang kalian. Penutup, itu dia langkah-langkah menuju kekayaan dalam 5 tahun. Ingat, setiap orang punya perjalanan yang unik, jadi temukan cara yang paling sesuai dengan kalian. Jangan lupa untuk terus belajar, beradaptasi, dan tetap semangat. Tetapkan tujuan yang spesifik. 1. Definisikan target finansial yang jelas. Tentukan angka spesifik yang ingin Anda capai dalam 5 tahun. Misalnya, saya ingin memiliki tabungan sebesar 500 juta rupiah, atau, saya ingin menghasilkan pendapatan pasif 10 juta rupiah per bulan. Jangan hanya berkata, saya ingin kaya, karena tujuan ini terlalu umum dan sulit untuk diukur. Pastikan tujuan Anda jelas, spesifik, dan dapat diukur, measurable. 2. Fokus pada jangka waktu yang terukur. 5 tahun adalah kerangka waktu yang realistis tetapi juga cukup menantang. Bagi tujuan Anda menjadi beberapa target kecil setiap tahun atau bahkan setiap bulan. Contohnya, tahun 1, mengurangi utang sebesar 50 juta rupiah. Tahun 2, mulai investasi dengan nilai 20 juta rupiah. Tahun 3, membangun bisnis sampingan dengan penghasilan bulanan 5 juta rupiah. 3. Tentukan prioritas. Identifikasi mana yang menjadi prioritas utama, meningkatkan pendapatan, mengurangi utang, atau memulai bisnis. Fokus pada hal yang memberikan dampak terbesar terhadap kekayaan Anda. Jika Anda memiliki beberapa tujuan, urutkan berdasarkan pentingnya. Misalnya, pertama, melunasi utang kartu kredit, lalu menabung untuk modal usaha. 4. Sesuaikan dengan kondisi pribadi. Setiap orang memiliki situasi keuangan yang berbeda, jadi pastikan tujuan Anda realistis sesuai dengan kondisi saat ini. Jika Anda baru memulai dengan penghasilan pas-pasan, jangan langsung menetapkan target yang terlalu besar. Mulailah dari target yang bisa dicapai dan tingkatkan secara bertahap. 5. Visualisasikan tujuan Anda. Buat catatan atau papan visual, vision board, untuk menggambarkan tujuan Anda. Misalnya, gambar rumah yang ingin Anda beli atau grafik tabungan yang terus meningkat. Visualisasi ini akan membantu Anda tetap termotivasi. 6. Komitmen pada tujuan Anda. Setelah menentukan tujuan, tuliskan di tempat yang sering Anda lihat, seperti di meja kerja atau layar ponsel. Hal ini akan menjadi pengingat harian untuk tetap fokus dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang menghambat. 7. Pantau dan evaluasi secara berkala. Selama perjalanan menuju tujuan, lakukan evaluasi rutin. Apakah Anda berada di jalur yang benar? Jika ada perubahan kondisi, sesuaikan tujuan Anda tanpa mengubah komitmen terhadap target utama. 8. Jangan lupakan tujuan non-finansial. Kekayaan tidak hanya soal uang, tapi juga tentang keseimbangan hidup. Pastikan Anda menetapkan tujuan yang melibatkan kesehatan, kebahagiaan, dan hubungan baik dengan orang lain sebagai bagian dari perjalanan keuangan Anda.
Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, Anda memiliki arah yang jelas dan alasan kuat untuk tetap konsisten dalam usaha mencapai kekayaan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting sebelum merancang strategi keuangan lainnya. Cara membuat rencana keuangan. 1. Analisis situasi keuangan saat ini. Hitung pendapatan. Mulailah dengan mencatat semua sumber pendapatan yang Anda miliki, baik dari pekerjaan utama, usaha sampingan, investasi, atau pendapatan pasif lainnya. Pastikan Anda mencatat pendapatan bersih setelah pajak. Catat pengeluaran. Evaluasi semua pengeluaran Anda, termasuk pengeluaran tetap, seperti cicilan rumah, transportasi, atau asuransi. Pengeluaran variabel, seperti makanan, hiburan, atau belanja. Pengeluaran insidental, seperti perbaikan kendaraan atau biaya medis. Gunakan aplikasi pencatat keuangan atau spreadsheet untuk memastikan semua pengeluaran tercatat. Identifikasi kebocoran keuangan. Cari tahu di mana Anda menghabiskan uang secara tidak perlu, misalnya langganan layanan yang jarang digunakan atau belanja impulsif. 2. Tetapkan anggaran bulanan. Prinsip 50/30/20. Gunakan metode sederhana untuk membagi pendapatan Anda. 50% untuk kebutuhan pokok makanan, tempat tinggal, transportasi. 30% untuk keinginan hiburan, hobi, liburan. 20% untuk tabungan dan investasi. Persentase ini dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan Anda, misalnya jika memiliki utang, alokasikan lebih banyak untuk pelunasan utang. Prioritaskan pengeluaran penting. Pastikan kebutuhan dasar dan kewajiban finansial, seperti cicilan atau asuransi, selalu terpenuhi sebelum memikirkan keinginan. 3. Buat target tabungan dan investasi. Tetapkan target tabungan bulanan yang realistis berdasarkan rencana keuangan 5 tahun Anda. Misalnya, tahun 1, menabung 2 juta rupiah per bulan untuk dana darurat. Tahun 2, investasi awal sebesar 30 juta rupiah di reksadana. Buka rekening terpisah untuk tabungan dan investasi agar uang tersebut tidak tercampur dengan uang operasional harian. 4. Cari cara untuk menghemat. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kurangi makan di luar dan masak di rumah. Berhenti membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Evaluasi ulang layanan berlangganan seperti streaming atau gym. Negosiasikan biaya tetap. Jika memungkinkan, negosiasikan ulang biaya seperti cicilan rumah atau tagihan telepon. Anda juga bisa mencari penyedia layanan yang lebih murah. 5. Tambah sumber pendapatan. Kerja sampingan. Cari peluang freelance, seperti menulis, desain grafis, atau mengajar online. Bangun pendapatan pasif. Investasikan uang Anda dalam saham, reksadana, atau properti untuk menciptakan sumber penghasilan tambahan. Monetisasi hobi. Manfaatkan hobi Anda, misalnya menjual hasil karya seni, menjadi content creator, atau membuka kursus. 6. Siapkan dana darurat. Idealnya, dana darurat mencakup 3-6 bulan pengeluaran pokok. Simpan dana ini di rekening yang mudah diakses tetapi terpisah dari rekening harian Anda. 7. Buat rencana pelunasan utang. Utamakan utang dengan bunga tinggi. Fokus pada pelunasan utang seperti kartu kredit atau pinjaman dengan bunga besar terlebih dahulu. Gunakan strategi snowball atau avalanche. Snowball, lunasi utang dari yang paling kecil ke besar untuk mendapatkan motivasi lebih. Avalanche, lunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu untuk menghemat biaya bunga. 8. Disiplin dan evaluasi rutin. Patuh pada anggaran. Jangan tergoda untuk menyimpang dari rencana yang telah dibuat, kecuali untuk situasi darurat. Evaluasi bulanan. Tinjau anggaran dan rencana keuangan Anda setiap bulan untuk memastikan Anda tetap berada di jalur yang benar. Jika ada pengeluaran yang tak terduga, lakukan penyesuaian tanpa melupakan tujuan utama. 9. Gunakan teknologi untuk membantu. Aplikasi keuangan. Gunakan aplikasi seperti Moneylover, Spendi, atau Excel untuk mencatat pengeluaran dan memantau anggaran Anda. Otomasi tabungan. Aktifkan fitur transfer otomatis ke rekening tabungan atau investasi Anda setiap bulan. Dengan rencana keuangan yang terstruktur, Anda tidak hanya bisa mengelola uang dengan lebih baik tetapi juga memiliki panduan yang jelas untuk mencapai tujuan kekayaan Anda. Kunci utamanya adalah disiplin dan konsistensi. Cara investasi dengan cerdas. 1. Pahami apa itu investasi. Investasi adalah cara mengalokasikan uang Anda ke aset atau instrumen tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.
Ini adalah salah satu langkah kunci untuk meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang. Tujuan utama investasi adalah membangun aset yang menghasilkan pendapatan tambahan atau memberikan pertumbuhan nilai dari waktu ke waktu. 2. Kenali profil risiko Anda. Profil risiko menggambarkan sejauh mana Anda mampu menghadapi fluktuasi atau potensi kerugian investasi. Profil ini terbagi menjadi konservatif, mengutamakan keamanan modal, bersedia menerima imbal hasil yang lebih kecil. Cocok untuk reksadana pasar uang atau obligasi. Moderasi, bersedia menerima risiko sedang dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Cocok untuk reksadana campuran atau properti. Agresif, berani mengambil risiko tinggi demi potensi keuntungan besar. Cocok untuk saham atau kripto. Gunakan kuis online atau konsultasikan dengan ahli keuangan untuk mengetahui profil risiko Anda. 3. Pelajari instrumen investasi yang tersedia. Berikut beberapa jenis investasi populer yang bisa Anda pilih. A. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan Anda di suatu perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai saham Anda cenderung naik, dan Anda juga bisa menerima dividen. Keuntungan, potensi imbal hasil tinggi dalam jangka panjang. Risiko, fluktuasi harga saham yang tinggi. Tips. Pelajari laporan keuangan perusahaan dan tren pasar. Mulai dengan indeks saham seperti IDX 30 untuk mengurangi risiko. B. Reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi di mana dana Anda dikelola oleh manajer investasi. Keuntungan, cocok untuk pemula karena tidak memerlukan keahlian analisis pasar yang mendalam. Risiko, bergantung pada jenis reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, atau saham. Tips, pilih reksadana yang sesuai dengan tujuan dan jangka waktu investasi Anda. C. Properti. Investasi di properti seperti rumah, apartemen, atau tanah memberikan pendapatan pasif dari sewa atau keuntungan dari kenaikan harga. Keuntungan, relatif stabil dan memberikan penghasilan pasif. Risiko, modal awal besar, likuiditas rendah. Tips. O. Pilih lokasi strategis dengan potensi pertumbuhan tinggi. O. Hindari membeli properti tanpa riset pasar. D. Obligasi, surat utang. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang memberikan imbal hasil berupa bunga. Keuntungan, relatif aman, terutama obligasi pemerintah. Risiko, nilai obligasi dapat turun jika suku bunga naik. Tips, investasikan pada obligasi retail seperti ORI atau SBN untuk pemula. E. Emas. Emas adalah aset fisik yang sering digunakan sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Keuntungan, likuiditas tinggi dan relatif aman. Risiko, harga emas bisa fluktuatif dalam jangka pendek. Tips, investasikan di emas batangan, bukan perhiasan. Simpan emas di tempat yang aman. F. Investasi alternatif. Kripto, investasi di mata uang digital seperti Bitcoin atau Ethereum. Keuntungan, potensi keuntungan besar dalam waktu singkat. Risiko, sangat fluktuatif dan belum diatur sepenuhnya. Startup, berinvestasi di bisnis baru dengan potensi pertumbuhan tinggi. Keuntungan, kepemilikan saham di perusahaan berkembang. Risiko, tingkat kegagalan startup yang tinggi. 4. Diversifikasi investasi. Jangan menaruh seluruh uang Anda dalam satu jenis investasi. Diversifikasi membantu mengurangi risiko kerugian. Misalnya, 40% di saham, 30% di reksadana pendapatan tetap, 20% di emas, 10% di properti. 5. Tetapkan tujuan investasi. Tentukan tujuan yang ingin Anda capai dengan investasi, misalnya, jangka pendek 1-3 tahun, dana liburan atau pendidikan. Cocok untuk reksadana pasar uang atau deposito. Jangka menengah 3-5 tahun, uang muka rumah atau kendaraan. Cocok untuk obligasi atau reksadana campuran. Jangka panjang, lebih besar dari 5 tahun, dana pensiun atau pendidikan anak. Cocok untuk saham atau properti. 6. Riset dan belajar. Gunakan sumber terpercaya untuk mempelajari lebih lanjut tentang investasi, seperti buku keuangan, contoh, The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham. Kursus online tentang investasi. Aplikasi keuangan untuk simulasi investasi. 7. Konsultasikan dengan ahli. Jika merasa bingung atau ragu, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan atau manajer investasi. Mereka dapat membantu Anda merancang portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko Anda. 8.
Pantau dan evaluasi secara berkala. Tinjau kinerja investasi Anda secara rutin, misalnya setiap kuartal atau tahun. Jika ada perubahan kondisi pasar atau kebutuhan pribadi, sesuaikan portofolio Anda. Hindari terlalu sering memantau, karena fluktuasi jangka pendek bisa membuat Anda cemas tanpa alasan. 9. Hindari kesalahan umum. FOMO, Fear of Missing Out, jangan tergoda mengikuti tren investasi hanya karena orang lain melakukannya. Kurangnya riset, pastikan Anda memahami aset yang akan diinvestasikan. Tidak sabar, investasi biasanya memberikan hasil terbaik dalam jangka panjang, jadi hindari menjual terlalu cepat. Dengan strategi investasi yang cerdas, disiplin, dan fokus pada tujuan, Anda dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan kekayaan dan mencapai kebebasan finansial sesuai rencana. Cara menciptakan pendapatan pasif. Apa itu pendapatan pasif? Pendapatan pasif adalah uang yang Anda peroleh secara berkelanjutan dengan sedikit atau tanpa upaya aktif setelah infrastruktur atau investasi awal dibuat. Ini berbeda dari pendapatan aktif yang membutuhkan kehadiran atau keterlibatan langsung, seperti gaji dari pekerjaan. Mengapa penting memiliki pendapatan pasif? 1. Kebebasan finansial. Pendapatan pasif dapat mengurangi ketergantungan Anda pada satu sumber penghasilan, seperti gaji, sehingga memberikan keamanan finansial. 2. Fleksibilitas waktu. Pendapatan ini memungkinkan Anda fokus pada hal lain, seperti hobi, keluarga, atau investasi lebih lanjut. 3. Potensi kekayaan jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, pendapatan pasif dapat tumbuh dan menjadi sumber kekayaan utama. Strategi untuk menciptakan pendapatan pasif. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun pendapatan pasif yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan situasi Anda. 1. Properti. Menyewakan rumah atau apartemen. Membeli properti untuk disewakan adalah salah satu cara paling umum menciptakan pendapatan pasif. Contoh, menyewakan apartemen kecil di lokasi strategis untuk mahasiswa atau profesional muda. Tips. Pilih lokasi yang diminati. Pastikan properti dirawat dengan baik untuk menjaga nilai sewanya. Airbnb atau sewa jangka pendek. Jika Anda memiliki ruang tambahan, gunakan platform seperti Airbnb untuk menyewakan kamar atau rumah Anda kepada wisatawan. Pendapatan ini seringkali lebih tinggi daripada sewa jangka panjang di daerah wisata. 2. Investasi. Dividen saham. Saham dari perusahaan yang membagikan dividen dapat memberikan pendapatan pasif reguler. Contoh, perusahaan besar seperti bank atau perusahaan utilitas seringkali membagikan dividen kepada pemegang saham. Reksadana atau ETF dividen. Investasikan di reksadana pendapatan tetap atau ETF yang fokus pada saham pembayar dividen. Keuntungan, pendapatan stabil tanpa perlu analisis pasar mendalam. Obligasi atau surat utang. Obligasi pemerintah atau korporasi memberikan bunga reguler sebagai imbal hasil investasi Anda. Contoh, obligasi retail Indonesia ORI, atau sukuk retail. 3. Bisnis online. E-commerce atau dropshipping. Jalankan toko online dengan sistem dropshipping, di mana pemasok mengurus stok dan pengiriman, sementara Anda fokus pada pemasaran. Keuntungan, tidak perlu modal besar untuk stok barang. Produk digital. Ciptakan produk digital seperti e-book, kursus online, atau template desain. Setelah dibuat, produk ini dapat dijual berulang kali tanpa biaya tambahan. Contoh, menjual e-book tentang cara memulai bisnis atau kursus desain grafis. Affiliate marketing. Hasilkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain melalui blog, media sosial, atau website Anda. Contoh, bergabung dengan program afiliasi Amazon atau Shopee. 4. Bisnis offline. Franchise atau waralaba. Beli lisensi franchise dari merek terkenal seperti restoran cepat saji atau minimarket. Anda dapat menghasilkan pendapatan pasif jika manajemennya dikelola oleh tim terpercaya. Mesin penjual otomatis, vending machine. Tempatkan mesin penjual otomatis di lokasi ramai seperti sekolah atau kantor. Setelah mesin dipasang dan diisi ulang secara rutin, ini menjadi sumber pendapatan pasif. 5. Royalti dan hak cipta. Karya kreatif. Jika Anda seorang penulis, musisi, atau pembuat konten, Anda dapat menghasilkan royalti dari karya Anda. Contoh, royalti lagu yang diputar di platform streaming atau buku yang terus dijual. Lisensi produk atau ide. Jika Anda menciptakan produk inovatif atau desain, lisensikan haknya kepada perusahaan yang akan memproduksi dan menjualnya. 6. Teknologi dan platform digital, YouTube atau podcasting.
Buat konten menarik di YouTube atau podcast yang menghasilkan pendapatan dari iklan, sponsor, atau langganan audiens. Aplikasi mobile atau software. Kembangkan aplikasi atau perangkat lunak yang memberikan nilai tambah bagi pengguna. Anda bisa menghasilkan uang melalui iklan atau pembelian dalam aplikasi. 7. Pendanaan crowdfunding. Platform peer-to-peer lending. Berikan pinjaman kecil melalui platform seperti Coinworks atau Investri. Anda akan menerima bunga dari pembayaran pinjaman tersebut. Investasi proyek properti. Bergabung dalam crowdfunding properti untuk mendapatkan bagian keuntungan dari proyek tersebut. Langkah-langkah memulai pendapatan pasif. 1. Evaluasi modal awal. Tentukan berapa banyak waktu, uang, atau keahlian yang dapat Anda investasikan. 2. Pilih strategi yang sesuai. Fokus pada satu atau dua cara yang sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. 3. Pelajari lebih dalam. Pastikan Anda memahami cara kerja dan risiko dari sumber pendapatan pasif yang Anda pilih. 4. Automasi proses. Automasi memungkinkan pendapatan pasif berjalan tanpa banyak campur tangan Anda. Contoh, otomasi penjualan di e-commerce atau pembayaran investasi rutin. 5. Pantau dan optimalkan. Evaluasi kinerja pendapatan pasif Anda secara berkala. Jika ada peluang untuk meningkatkan hasil, manfaatkan. Kunci sukses dalam membangun pendapatan pasif. 1. Konsistensi. Hasil signifikan biasanya tidak instan. Bangun perlahan tapi pasti. 2. Reinvestasi. Gunakan pendapatan pasif untuk menciptakan lebih banyak sumber penghasilan. 3. Diversifikasi. Jangan bergantung pada satu sumber pendapatan pasif saja untuk mengurangi risiko. Dengan kombinasi strategi yang tepat dan ketekunan, Anda dapat membangun pendapatan pasif yang berkelanjutan dan mencapai kebebasan finansial. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus berbagi inspirasi dan motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.